salam planners. Ketemu lagi dengan saya Sanjaya dari Champion Web Planner. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai manajemen arus kas. Pada video terakhir kita telah membahas mengenai laporan arus kas, di mana kesimpulannya adalah arus kas positif atau negatif. Nah, selamat kepada para planners yang telah memiliki arus kas positif. Nah, pastikan arus kas positifnya cukup besar ya. Nah, bagaimana apabila ternyata arus kas kita negatif atau positif yang kecil? Nah, kemarin kita telah membahas satu solusi, yaitu kita tingkatkan arus kas masuk kita, yaitu dengan cara mendapatkan tambahan penghasilan ataupun dari tambahan bonus atau uang lembur. Pertanyaannya adalah, apakah itu mudah dilakukan? Apakah itu bisa terjadi dalam waktu yang dekat atau singkat? Nah, jawabannya adalah tidak, ya, tidak mudah dan tidak bisa dalam waktu dekat. Nah, lalu bagaimana solusinya apabila kita ingin punya arus kas positif dalam waktu yang dekat? Tenang, masih ada satu solusi lainnya, yaitu apa? Kita fokus kepada arus kas keluar. Kita kurangi pengeluaran kita. Nah, kita lihat dulu. Di arus kas keluar kita ada 3 komponen utama, yaitu pertama adalah tabungan dan investasi. Nah, untuk tabungan dan investasi tidak bisa kita utak-atik. Kenapa? Karena ini untuk memenuhi tujuan keuangan kita di masa depan. Nah, apabila ini kita hilangkan, ya maka kita tidak bisa mewujudkan tujuan finansial kita. Oke, jadi ini tidak bisa, kecuali sangat darurat sekali. Tapi itu pun dalam waktu singkat, ya. Nah, yang kedua adalah pengeluaran tetap. Namanya pengeluaran tetap artinya apa? Sudah tetap. Kita tidak bisa ubah lagi, kecuali memang sudah hampir lunas. Contohnya cicilan rumah, cicilan kendaraan bermotor yang beberapa bulan lagi hampir lunas. Nah, kalau misalnya sudah lunas, kan otomatis pengeluaran kita akan berkurang. Nah, apabila masih lama bagaimana? Berarti ini tidak bisa kita hilangkan. Nah, terakhir adalah pengeluaran tidak tetap. Namanya tidak tetap bisa berubah. Nah, inilah yang kita bisa fokuskan. Kita lihat pengeluaran tidak tetap ini mana saja yang kita bisa hilangkan atau kita kurangi. Caranya apa? Caranya kita tanyakan kepada diri kita. Apakah pengeluaran ini memang kita butuhkan atau kita hanya berupa keinginan semata? Nah, menarik ya. Ada 2 kata di sini, kebutuhan dengan keinginan. Tentu para planners sering mendengar. 2 kata ini mirip tapi berbeda jauh. Kebutuhan adalah needs, keinginan adalah wants. Apa perbedaannya? Nah, kebutuhan adalah sesuatu yang kita perlukan untuk bertahan hidup pada umumnya, atau untuk memenuhi sesuatu yang kita perlukan secara basic, secara dasar ataupun primer. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang kita perlukan berdasarkan dorongan nafsu ataupun berdasarkan emosional sesaat atau berdasarkan melihat orang lain. Perbedaan kedua adalah kebutuhan umumnya sifatnya adalah permanen atau menetap, sedangkan keinginan sifatnya adalah temporary atau sementara. Nah, oleh karena itu kebutuhan itu sifatnya untuk jangka panjang, sedangkan keinginan untuk jangka pendek. Nah, itu beberapa perbedaan kebutuhan dan keinginan. Nah, bagaimana para planners? Mana yang paling penting? Mana yang bisa diprioritaskan? Kebutuhan atau keinginan? Ya, tentu kebutuhan ya. Nah, kita sudah tahu antara perbedaan kebutuhan dan keinginan. Nah, kita bisa lihat lagi pengeluaran tidak tetap kita, apakah itu kita butuhkan atau tidak inginkan. Apabila masih sulit atau ibaratnya masih ada dilema, bingung, ini antara kebutuhan atau keinginan. Nah, caranya adalah ketika ingin membeli barang tersebut, kita jangan langsung membeli. Kita tahan beberapa hari, sekitar 3 hari sampai 1 minggu. Apabila tidak ada rasa ingin kita perlukan lagi untuk membeli barang tersebut, berarti itu adalah keinginan semata. Namun apabila setelah 3 atau 7 hari kita tetap ingin membeli, ya tetap ada rasa butuh untuk membeli, keinginan untuk membeli, maka itu kemungkinan adalah memang kebutuhan kita. Nah, ya apabila rasa untuk membeli itu hilang, ya kita jangan munculkan kembali, kita hilangkan saja. Dengan cara ini kita sudah menghemat
pos pengeluaran kita. Oke, itulah ada tips untuk jangka pendek bagaimana caranya untuk mengubah arus kas kita menjadi lebih positif. Oke, para planners, semoga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Kita akan melanjutkan pembahasan pada video berikutnya. Sampai ketemu lagi.